Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi kami, macam-macam karya ilmiah. Untuk kelompok 1, kami terdiri dari saya, Nur Komalasari, yang kedua Puguh Aji, ketiga ada Eka Yulistiana, dan yang keempat ada Fatmawati. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dengan poin apa yang dimaksud dari karya ilmiah. Di sini saya mengambil 3 pakar, yaitu yang pertama Dwi Loka dari Dwi Loka dan Riana. Dia mengartikan karya ilmiah atau artikel adalah sebuah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh dari sebuah literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Untuk yang kedua, dari Maryadi dan kawan-kawan mendefinisikan karya ilmiah adalah suatu kerja yang berisi dan menilai masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tertentu. Dan Munawar Samsudin mengartikan penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah atas dasar konsepsi ilmiah tertentu, yang dimana dengan menggunakan metode tertentu dan dipresentasikan secara keseluruhan dengan teratur dan konsisten. Bisa ditarik kesimpulannya, penulisan karya ilmiah yaitu suatu karya tulis yang bersifat sistematis, yang artinya disusun dalam suatu urutan yang teratur dan tersusun secara logis dan benar. Adapun kaidah-kaidah dalam penulisan karya tulis ilmiah harus yang pertama menyebutkan sumber tulisan yang jelas, yang kedua memenuhi kaidah penulisan dan dengan teknik kutip mengutip penulisan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Poin kedua, manfaat dari karya ilmiah sendiri. Yang pertama, untuk ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, sebagai sumber pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Ketiga, sebagai etos semangat untuk mencari karya ilmiah, membuat karya ilmiah di kalangan mahasiswa. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Kelima, sebagai bahan, acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Keenam, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikan secara sistematis. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Yulistiana. Tujuan dari karya ilmiah dan macam-macam karya ilmiah. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tujuan dari karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat dan hasil penelitian. Yang kedua, makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan atau pengetahuan terbaru. Lalu yang ketiga, pengetahuan yang mampu menjadi produsen berpikir dan menulis bidang ilmiah. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki siswa dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Lalu yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, ada macam-macam karya ilmiah. Yang pertama, yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah berdasarkan data lapangan dan bersifat empiris dan objektif. Biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan atau bagian awal. Lalu yang kedua,
ada isi atau intinya dari suatu penelitian. Lalu yang ketiga ada penutup atau bagian akhir dari suatu penelitian. Biasanya kita biasa membuat ya sebelum presentasi. Lalu yang kedua ada laporan penelitian. Ialah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan atau sedang diteliti. Lalu yang ketiga ada artikel. Adalah karya tulis yang dirancang untuk peneliti jurnal ilmiah. Lalu yang keempat ada esai. Adalah ekspresi tertulis dari opini penulis. Biasanya berdasarkan fakta atau opini saja. Lalu yang kelima ada proposal penulisan. Adalah rencana penelitian yang menggambarkan secara umum hal-hal yang akan diteliti. Ini hanya gambarannya saja. Lalu yang keenam ada skripsi, merupakan karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian atau studi kepustakaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya ini di akhir semester. Lalu yang ketujuh ada tesis, adalah karya tulis ilmiah akhir seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan program magister atau S2. Hasil penelitian lebih mengarah deskriptif analisis dan waktunya lebih lama daripada skripsi. Lalu yang terakhir ada disertasi, adalah karya tulis resmi akhir seseorang mahasiswa menyelesaikan program S3 ilmu pendidikan, memiliki jangkauan lebih luas daripada tesis dan skripsi dan waktunya pun juga agak lama. Demikian dari saya, terima kasih. Contoh judul skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun contoh judul skripsi: 1. Hubungan kualifikasi guru dengan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri di Kabupaten Sleman. 2. Peningkatan keterampilan berbicara melalui media video dokumenter riwayat Trans TV pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Gondang Sragen. 3. Upaya peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan strategi tulis kini di sini pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Sayegan Sleman. 4. Peningkatan keterampilan menulis puisi melalui penggunaan media video klip balada pada siswa kelas 8B SMP Negeri 2 Berbah Sleman Yogyakarta. Contoh judul tesis: 1. Analisis terjemahan pemerkah prominensi tematis tindakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam teks naratif kajian atas terjemahan novel Hemingway ke dalam bahasa Indonesia. 2. Bentuk dan tema dua novel hasil kerjasama dua orang pengarang Reisei Tujoinetsu no Aida Rosso dan Reisei Tujoinetsu no Aida Blue. 3. Drifting dalam novel Housekeeping dan novel The Accidental Tourist. 4. Falocentrisme dan Joy Sense, penggambaran seksualitas perempuan dalam novel Pengakuan Pariem karya Linus Wiyadi AG dan Saman karya Ayu Tami. 5. Fenomena sikap mental imperialisme baru dalam sastra pasca kolonial Kenya berbahasa Inggris, kajian terhadap novel A Grain of Wheat and Wheat Not Child karya Ngugi wa Thiong'o. 6. Hubungan sosial dan status sosial di masyarakat Jepang dan Jawa yang diungkapkan dalam penggunaan honorifiks merendahkan diri dalam novel Yukiguni dan Untaping Tekad. Sementara untuk contoh disertasi: 1. Terhadap kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX. 2. Analisis kebijakan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Umum Kepolisian Republik Indonesia. 3. Pengaruh pengorganisasian dan kompetensi aparatur terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar pada sekolah menengah pertama negeri di Provinsi XXX. 4. Penyelarasan harmoni sosial masyarakat melalui pendidikan non-formal, studi tentang pengaruh perencanaan strategis, pembiayaan berbasis kinerja dan kompetensi instruktur terhadap efektivitas pendidikan non-formal, tenaga sosial pada departemen sosial dan instansi sosial di daerah-daerah konflik.
Kelebihan dan kekurangan karya ilmiah. Kelebihan karya ilmiah. 1. Karya ilmiah lebih bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya bukti-bukti yang konkret dan ada ukuran yang jelas. 2. Jelas, dapat dibuktikan dan dapat diamati langsung oleh alat indera pada manusia. 3. Dapat dijadikan satuan atau tolok ukur untuk penelitian-penelitian selanjutnya bila terdapat kesalahan. 4. Mengajarkan pada manusia untuk menatap realita dan segala sesuatu yang ada. 5. Operasional, dapat digunakan dan diamalkan dalam kehidupan keseharian. 6. Logis, karena dapat dibuktikan oleh semua orang. Kekurangan karya ilmiah. 1. Terlalu bergantung pada objek yang ada. 2. Metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. Sebagai contoh, ilmuwan mengatakan bahwa suhu di atas puncak Merapi adalah 35 derajat Celcius. Namun apa yang dikemukakan oleh ilmuwan akan berubah seiring berubahnya cuaca dan suhu. Yang ketiga, kurang valid karena tidak semua hasil dari metode atau penelitian di suatu daerah akan bisa diterapkan untuk daerah lain. 4. Membutuhkan waktu yang lama karena penelitian dilakukan secara berulang. 5. Membutuhkan biaya yang sangat mahal karena setiap penelitian memerlukan alat bantu berupa peralatan yang menggunakan teknologi canggih. 6. Dapat terhapus atau tidak dipakai bila terbukti ditemukan kesalahan dan bila muncul teori lain dianggap lebih berguna. 7. Cenderung kaku dan tidak terpengaruh oleh rasio. Dalam penulisan suatu karya ilmiah, kita dituntut untuk menyajikan informasi dengan disertai sumber yang benar. Tuntutan menyajikan informasi dengan sumber yang benar itulah yang membuat penulisan daftar pustaka dibutuhkan, bahkan diwajibkan. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya, Fatmawati, akan membahas tentang apa itu arti daftar pustaka dan bagaimana cara membuat daftar pustaka dan apa saja contoh-contohnya. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang semua buku atau tulisan yang dijadikan acuan atau landasan dalam penelitian. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Tentu daftar pustaka ini memiliki sebuah tujuan. Apa itu tujuannya? Yang pertama, membantu para pembaca dalam mencari secara rinci topik yang terkait dalam penulisan karya ilmiah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka yang sedang Anda buat. Yang kedua, sebagai bentuk apresiasi dari penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan referensi atau masukan dalam menyusun suatu kalimat dalam sebuah karya tulis. Lalu, bagaimana sih cara membuat daftar pustaka? Cara membuat daftar pustaka dibagi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Dan kedua, penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Nah, yang pertama, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun, hal yang paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. Bisa kalian lihat di slide ya. Yang pertama adalah nama penulis. Nah, nama penulis ini ditulis paling awal. Dan jangan lupa menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut.
Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. Dan jika dalam buku yang diacu itu tercantum nama editor, penulisannya dilakukan dengan menambahkan singkatan dalam kurung ED. Seperti contoh di slide di poin 1 contoh pertama, yaitu Mahaso, OD dalam kurung ED tutup kurung titik tahun 1997 titik. Nah, selanjutnya masih di poin nama penulis ya. Jika pengarang terdiri dari 2 atau 3 orang, nama pengarang dituliskan semuanya dengan ketentuan nama orang pertama dibalik, sedangkan nama orang kedua dan ketiga tetap. Nah, di antara kedua nama pengarang itu digunakan kata penghubung dan. Nah, seperti contoh ya, ada contoh di slide itu di nomor 1 di poin 2 ya, ada Sumarjan, Selo, dan Marta Susilo. Selanjutnya, jika lebih dari 3 orang, ditulis nama pengarang pertama yang dibalik lalu ditambahkan singkatan DKK ya, yang artinya dan kawan-kawan atau et al. Ya, contohnya ya ada di slide lagi, itu di contohnya 1.3 yaitu Kartika, Salma, DKK titik. Selanjutnya, jika beberapa buku ditulis oleh seorang pengarang, nama pengarang cukup ditulis sekali pada buku yang disebut pertama. Selanjutnya, cukup dibuat garis sepanjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Setelah nama pengarang, cantumkan tahun terbit dengan dibubuhkan tanda titik. Jika tahunnya berbeda, penyusunan daftar pustaka dilakukan dengan urutan berdasarkan yang paling lama ke yang paling baru. Ya, kalian bisa lihat contohnya lagi di slide ya. Contoh selanjutnya itu ada contoh Kraft, Goris, titik tahun 1979 dan di bawahnya bisa kalian perhatikan ya. Nah, selanjutnya, jika diterbitkan pada tahun yang sama, penempatan urutannya berdasarkan pola abjad judul buku. Kriteria pembedanya adalah setelah tahun terbit dibubuhkan huruf, misalnya A, B, C tanpa jarak. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat contohnya ya, itu di nomor 1.5 yaitu contohnya Bakri, Umar, titik tahun 1987 A titik. Nah, dan di bawahnya ya kalian bisa lihat di slide-nya. Nah, selanjutnya adalah setelah kita membuat nama penulis, yang kedua adalah tahun terbit. Nah, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Ya, ingat jangan terkecoh ya pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Nah, selanjutnya adalah judul buku. Nah, tuliskan judul bukumu secara lengkap. Dan penulisan judul itu dibuat dengan miring ya. Selanjutnya ada yang keempat ya, ada kota dan nama penerbit. Nah, bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka ya, sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota,
baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat ya contoh daftar pustaka dari buku ya dalam slide ya. Kalian teman-teman bisa lihat ya, baca tuh ada data buku, judul penulis, penerbit dan sebagainya, kalian bisa perhatikan. Nah, lalu bagaimana sih penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalahnya? Bagaimana cara membuatnya? Nah, tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Teman-teman pun perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni yang pertama ya, nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua, judul. Nah, dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik atau miring, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Setelah itu, dilanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran baru dicetak miring. Ikutkan di halaman berapa artikel tersebut dimuat yang ditulis dalam tanda kurung. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat tuh, bisa kalian simak dalam slide contoh penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal. Dan ada contoh juga jika majalah sebagai acuan. Ya, kalian bisa lihat apa saja unsur-unsurnya, urutannya ya untuk membuat daftar pustaka. Kalian bisa simak dalam slide berikut. Nah, sekarang contoh jika surat kabar sebagai acuan. Nah, jika surat kabar menjadi sumber acuan, tentu kita juga harus memperhatikan unsur-unsurnya beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka sebagai berikut. Sebagai berikut contohnya, kalian bisa simak, bisa baca ya, tuh ada contohnya. Silakan teman-teman untuk menyimaknya. Nah, selanjutnya adalah contoh jika antologi sebagai sumber acuan. Tetap ya, kita harus memperhatikan unsur-unsurnya beserta urutan yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka sebagai berikut. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami sama teman-teman. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.